Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di mana be berada. Suasana siang hari ini kita bertemu lagi di acara kita obrolan UMKM ya dengan Taufik ya. Tentunya ada Ecofriend dan juga ada produk-produk lainnya dulur yang merupakan inovasi produk yang ramah akan lingkungan. Dan tentunya di suasana hari ini, di siang hari ini di obrolan UMKM ya, sudah hadir di studio Pro 4 dari Palembang pengusaha-pengusaha muda cantik ya, sehingga siapapun yang cek gaya. Kalau pepatah bijak ngato kepengen kenal ya dak kenal maka dak sayang maka dak cinta. Siapa nian dari dua narasumber kita ini. Nah, narasumber kita yang pertama ini adalah Mbak Rasmini yang merupakan owner dari Patera. Ya, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Mbak Rasmini. Waalaikumsalam, Cek Gaya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batuk-batuk dikit tapi. Agak batuk-batuk dikit. Iya, Itu cuaca galak yang kanji dalam. itu biasanya batuk itu. Saya kok dak nyagi studio. Ida. Tidak gampang ya. Ada Google Map. Ya, hati-hati tapi kalau sasakin juga oleh Google Map tuh ya. Oke, selain Mbak Rasmini ada ini Mbak Lini Mutmainah, benar ya? Mbak Lini Mutmainah ini merupakan owner fashion Nusantara. Iya, Mbak Manu kabarnya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kalau cek guys biasa di luar. Oke, di siang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai baik. Untuk tentunya obrolan UMKM di kesempatan siang hari ini kita membahas tentang Ecoprint dan juga tentunya produk-produk lainnya yang merupakan inovasi produk rumah ramah akan lingkungan ya. Kita bertanya dulu ke Mbak Rasmini dulu sebelum ke Mbak Lini ya. Nah, Mbak Rasmini, kita pengen tahu Mbak Rasmini mulai usaha sejak kapan? Kalau aku tuh mulai usahanya dari 2019 ya. 2019. Yo, pas Pan pandemi. apa Covid? Iya, pas sebelum Covid. Salut cek gaya wong Covid dia mulai usaha ya ya. Itulah, jadi ceritanya pas nak Covid itu kan sudah mulai kenal ke Ecoprint ya. Jadi udah mulai naik tuh, Cek. Nah, tiba-tiba Covid urung. Covid baru nak naik deh. Baru nak naik. Langsung langsung kesut lagi deh. Ini lagi Lempem lagi. Iya. Tapi tetap semangat biarpun Alhamdulillah Covid ya. tetap jalan. Tetap Waktu itu jalan. karena pas Covid itu justru pesanan-pesanan masker sama pas online mulai jalan kan. Udah mulai Jadi tetap jalan. Oke, Alhamdulillah. jadi tidak ada berpengaruh nian ya deh. Ya, Ada beguyur. pengaruh tapi tidak terlalu iga. Masih beguyur. Masih berguyur aja ya. Oke, kalau Mbak Lini Dewe memulai usaha ini sejak kapan nih? 2002. 2002. Oh, lebih lama lagi katanya. Lama. Oh ya Allah, ternyata senior katanya. Iya, dari 2002. Cak mana ceritanya memulai usaha pertama kali? Awalnya iseng be. Iseng. Iya. Ngapa passion yang dipilih? Soalnya udah basi. Soalnya oh iya benar. Kalau yang basi kan rugi ya. Iya rugi. Kalau makanan tuh ya rugi. Rugi ya. Tapi kata wong kalau makanan tuh lebih cenderung katanya lebih cepat lebih cepat balik modalnya kata wong. Tidak juga. Soalnya aku nyoba beberapa kali kuliner tidak masuk. Oke, jadi artinya ada ininya masing-masing ya. Ada jatahnya masing-masing. Ada jatahnya masing-masing. Jadi arti kena selonya tuh di sini ya. Yo. Di passion ya. Oke. Lanjut lagi ke Mbak Rasmini lagi. Mbak Rasmini, ngapo sih pilihannya tuh Ecoprint? Iya. Sebenarnya Ecoprint itu apa? Mungkin kan pendengar kita nih tidak ada seluruhnya yang tahu apa dia. Ya, Cek, ya. Ecoprint itu apa? Jadi aku jelaskan dulu dulur-dulur ya. Kalau Ecoprint itu tuh apa namanya fashion yang ramah lingkungan itu di motifnya itu dari daun-daun asli. Oh, dari Jadi daun-daun kita asli. itu pakai bahan-bahan yang serat alam, pecak katun, terus linen, kanvas, bisa juga di sutra. Nah itu jadi kan bahan yang serat alam galau. Serat alam galau. Terus kita yang mudah meresap artinya. Iya, yang tidak panas Tidak kalau panas. kita makainya Nah, jadi itu tuh kita make daun-daunan motifnya itu. Jadi kan ada galau bahannya, sumber dayanya itu ada galau di sekitar kita. Untuk pewarnanya kita juga manfaat ke pewarna alam. Pewarna alam. Iya, jadi dari kulit-kulit pohon, dari kulit bawang, kulit jengkol tuh pacak dijadi ke pewarna. Oh, jadi pewarna. Tapi tidak mampu apa kulit jengkol. Kulit pete ke kabau. Nah. Jadi
pas kita ngerebus itu memang lumayan lah, mabok juga. Mabok, iya mabok. Cuman kalau ingat duitnya enggak apa-apa lah. Iya, begitu lah dulu, ada yang penting duitnya ada. Ya Allah. Jadi di tahun 2018 itu kan sebelumnya sudah mulai usaha, tapi usaha di aksesoris. Terus itu kan kayaknya untuk berkembang masuk ke dinas-dinas pemerintahan agak susah kalau di aksesoris itu. Di aksesoris. Jadi aku nyoba inovasi di Ecoprint itu. Di Ecoprint. Kita kan ngangkat yang ramah lingkungan tadi kan, jadi bisa lebih menjual istilahnya. Nah disitulah jadi pilihannya ke Ecoprint, selain juga unik kan, motifnya kan cuma siko-siko. Pecah tas ini kalau cek gaya pakai cuma cek tuh lah yang punya. Oh, yang lain enggak kati ya? Iya, motifnya kati yang akulah satu-satunya ya. Iya, oh itu ininya ya. Oh, jadi memang produk limited kan? Limited edition ya. Betul. Artinya dikerjakan juga dengan keterampilan dengan apa ya? Tertentu ya, wong tertentu artinya ya. Terus harus belajar. Kita harus coba terus kayak biar hasilnya tuh maksimal. Oke. Mbak Lini. Ngapa passion yang dipilih Mbak Lini? Oleh karena kan aku nih senang bergaya ya Allah. Ya, kalah cek gaya. Namo kami nih goh gaya, dulu kami goh halus. Makanya nak bergaya, ini nak nyanyi yang nak bergaya nih. Jadi karena hobi bergaya. Iya, terus di samping itu juga produknya itu kan tidak basi. Produknya tidak basi itu. Ini memang mungkin kena selonya di situ ya. Nyoba kuliner juga pernah, cuma tidak pernah berhasil. Oh, jadi artinya dari beberapa usaha yang pernah dicoba dijalani ternyata ini yang kena. Yang sampai ada di beberapa kota di Indonesia ya fashion. Jadi dari 2002 iseng awalnya kan kita ikut bazar baik kaos-kaos. Ya masih muda itu ya Allah. Ya Allah. Ngapo jadi macam ini bunda korla gitu Ini Bunda Lini ditambah Sah Lini bukan Syahrini. Kan Syahrini, Sah Lini ya. Jadi dari itu awalnya betul. Dari mulai ngapot ini passion ya yang dipilih ya. Cuma memang jatuh bangun. Oh, cak lagu ke ini Christina Pulo, Maggie Jet. Jatuh bangun ya. Apalagi pas Covid. Kalau Covid tidak terlalu. Covid terlalu. Covid tidak terlalu kami. Covid tidak terlalu. Malah 2023 ini yang betul. 2023 malah terkesan lebih. 2023 sampai ke ini itu yang omset benar-benar di bawah 50%. Oke, di bawah. Kenapa? Inflasi katanya. Karena memang ekonomi kan deflasi ya itu ya. Deflasi kenaikan. Iya. Jadi ini semua sih katanya memang sulit ekonomi. Dari ekonomi ya. Pantesan saya agak merasa mengas ya akhir-akhir ini ya. Ternyata ya. Banyak yang tutup. Banyak kawan tutup. Di Bandung tuh banyak tutup. Untunglah kami tidak mencat pegawai ya Allah. Makanya kami tuh nyoba ke Banyu. Oh, jadi artinya bukan cuma sekedar di fashion saja, tetapi juga ada usaha lainnya juga. Iya betul. Jadi dari 2002 sampai ke sekarang artinya berapa tahun tuh? 2002 itu iseng, kemudian yang di dalam minian itu begitu 2010. Yang betul-betul serius itu 2010 sampai kita buka outlet di beberapa mall di Indonesia. Itu yang 2010. Yang modal besar ya. Terus dengan teman-teman juga berani untuk invasi ya istilahnya kan. Berani untuk berinovasi. Ya. Kita menyerang mall. Menyerang mall ya. Kemudian mulai di tahun 2013 kita mulai buka Family Store. Family Store itu lengkap dari anak umur 1 tahun sampai dengan ke ibu-ibunya, emak-emak, bapak-bapak dan hijab. Teko yainya juga ada. Berarti lengkap. Jadi lengkap ada karena family tadi ya. Dalam ya. Serakah jadi. Lama-lama serakah mungkin itu. Sehingga sekali di kalau ada. Ada sepatu. Jadi lengkap ya ininya ya. Oke, Mbak Rasmini. Ecoprint kan, ini kan merupakan keterampilan yang tidak do sembarang wong.
artinya apa pacak gitu ya. Nah ini Mbak Rasmini Dewe ini apa ngambek uang untuk ngawi ke atau ngawi ke dewe? Bikin dewe sih Cek. Tapi Bikin kalau dewe. Sudah dalam kapasitas besar yo ada pegawai. Ada pegawai sama misalkan lagi ada pesanan banyak tuh aku ngajak tetangga-tetangga ke sebelah-sebelah rumah kan untuk income mereka untuk membantu rumah tangga kan istilahnya kan ya. Jadi pada dasarnya itu kan segala tuh pacak saat kita belajar ya. Yeah. Ya Cek Gaya juga pacak gitu. Pacak juga ya. Belajar. Pacak ngolak ya. Sebenarnya tidak terlalu susah kan. Jadi tinggal kain itu kita proses, terus kita kasih motif-motif daun, terus kita kasih pewarna alam kayak gitu. Nah, tapi kalau di kami di rumah tuh Pak Tera kan sudah ada SOP tersendiri kan. Iya, ada SOP-nya. Apa itu SOP-nya? SOP dari proses yang karena sop itu kan. Ada sop ya. SOP sop ini. Iya, ada sop. Iya, jadi kalau pegawai yang lain istilahnya pas kita banyak pesanan manggil orang untuk datang kan sudah ada SOP-nya. Jadi apa yang harus mereka lakukan dulu. Jadi bisa kita terima untuk pesanan dalam jumlah besar walaupun ini handmade juga kayak gitu. Nah, jadi artinya mengerjakan sendiri. Ya, uang lain membantunya dalam bidang hal seperti apa? Ya mungkin saya modern kainnya kan. Kain itu harus kita proses dulu. Nah resepnya udah ada. Tinggal. Jadi daun-daun tuh dibotak-botak di sosok-sosok dia tuh. Jadi bolong daun. Iya. Ngambil daun dia, dacanya daun. Nah, daun pintu, daun kopeng. Jangan daun pintu sama daun jendela ya. Iya. Daun telinga dijadi ke pula ekoprint. Oh, jadi dari daun-daun itu ya ini ya. Dari daun-daun itu kita proses jadi motif kan. Jadi bisa kita ini bisa kita bikin motif-motif yang unik kayak itu daun-daun apa Pak yang dipilih tuh? Kalau yang kita pakai itu sebenarnya bisa segala daun, tapi ada yang keluar warnanya, ada yang tidak. Saya percaya di baju aku ini kan daun jati. Oh, daun jati. Kalau daun jati itu memang keluar warnanya merah ke ungu kan. Warna ke merah ke ungu. Ada juga daun jarak, terus daun jarak juga pacak? Iya, pacak. Godong ubi? Godong ubi itu pacak, tapi dia udah berwarna, tapi bentuknya baik. Kalau kita tetap pakai kain yang dicil pewarna, dia hilang. Ada bentuknya. Ada bentuknya itu. Hilang, sama namanya lagi Cek. Iya. Itu daun ubi ya ini ya. Ini menarik nih. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Sahlini. Ya. Jadi nama Iya, Mbak. Iya, Sahlini. Iya. Nama panggung itu. Nama panggung. Dari Cek Gaya. Cakep. Oke, Mbak Sahlini lagi. Mbak Nah, Mbak Sahlini. Maju mundur cantik. Oke, Mbak Sahlini. Nah, tadi kan katanya dari 2002 itu sudah banyak nih usaha-usaha yang dilakukan. Salah satunya akhirnya larinya ke banyu minum. Iya. Kenapa kok bisa ke air minum pula ininya? Dari fashion ke banyu minum. Iya, agak menculat kalau kata orang ya. Soalnya kan air minum kan diperlukan ya. Oh iya. Minum terus ya dak. Air adalah kehidupan. Iya. Hasil pengamatan. Cak Iya. ini tempat juga Cak. Iya. Cak guys, setuju kan bertemu dengan tamu-tamu naga sumbang model kamu berdua ini kan lah. Kenal kelakang ini udah Jadi cak mana ceritanya? Cak mana? Awalnya itu ya oleh karena ngelihat hasil survei lah. Yeah. Jualan banyu ini menguntungkan. Walaupun kecil, cuma kan dalam kuantiti ya rutin. Kita nggak mungkin nggak minum ya. Kalau minum kan dehidrasi ya. Nah, makanya itu, cak mana kalau kita ngomong sama laki itu kan? Iya. Kita usaha banyu yuk. Pokoknya segalanya diejo ke galo ya. Soalnya ngandel ke fashion nih. Ada penimpal aku. Oh, jadi 2023 ini yang Tegaso. Ya, betul. Tegaso dampak yang luar biasa. Jadi akhirnya 2024 ini. 2023 mulai. 2023 akhir. Yang mulai ini. Makanya air itu mulai jalan di akhir 2023.
2023. Air tuh mulai jalan. Iya. Kalau jadi artinya sekarang ini usaha air ini lah sudah lumayan juga ini. Lumayan gitu. Mulai jalan tuh dari mulai kita ini dulu ya cek. Artinya ibarat kata nutup yang ini agak nurun, yang ini kita nikel aja tuh. Iya. Tapi Berarti nanya, Mbak, kakinya di mana? kaki bukit Jadi kan bajunya jalan. Jalan, iya benar. Nah iya kaki di mana? Baju lah sudah jalan bajunya. Di bawah. Ini nih kebetulan kami juga kan bekas lulusan Sampurna lulusan alumni. Iya, aku sebelum mulai usaha kan sebetulnya gawinya di Sampurna. Sama suami juga di Sampurna. Jadi kami kebetulan ya termasuk di mitra binaan dari Sampurna. Jadi ini yang untuk produksi ini dibantu oleh Sampurna, kami sebagai distributornya. Jadi kita binaan Sampurna. Oke. Makanya seperti itu dengan relasi ya. Ya, relasi ceritanya ya. Iya, begitu. Oke, Mbak Rasmini. Kendala apa sih sebenarnya yang dihadapi ketika misalnya jalannya usaha terkait dengan Ekoprint? Iya, kendalanya di penjualan ini ya, Mbak. Oh. Beli lah, Cek. Ya, dibeli. Kalau CRR ini sering-sering musuh dengan kita ya, Nah, itulah tadi salah satu program acara yang ada di RRI terhadap obrolan UMKM ini kan salah satu bentuk kepedulian RRI dan mendukungnya RRI ini terhadap program pemerintah. Betul. Salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan untuk bisa meningkatkan agar pelaku UMKM ini naik ke atas seperti itu. Terima kasih makanya RRI. kita menjadikan ada slot waktunya terkhusus untuk para pelaku usaha kecil dan menengah ini. Iya, pokoknya kalau untuk ini kan bisa dibantu promo ya, Cik. Soalnya kan memang penjualan Cak Katumbal ini tadi dari 2023 sampai sekarang ini kami tuh sebenarnya mengas karena pameran juga di mana-mana sepi gitu ya, Mbak. Di online juga sudah mulai turun juga sekarang, Cik. Jadi memang semoga baik kan kita ke depannya ini udah pemerintahan baru ini harapan kita kan lebih bagus ya ke depannya. Jadi soal dari penjualan ekonomi karena kan kita tuh sebenarnya bukan ngedepi diri kita dewe Mbak ya, makanya sampai Mbak Lini jualan banyu itu karena kan mikirin uang yang di belakang kita, ada yang pegawai. Itulah jadi kita tuh harus survive jadi mana apalagi yang kita bikin jadi terus harus ada inovasi ya pikir terus bikin model apa yang gampang istilahnya yang lebih menjual tapi harganya tidak terlalu tinggi kayak gitu kan sampai Mbak Lini kepikiran jual air minum karena mikirin yang lain. Jadi memang kendala kita tuh sekarang tuh di penjualan. Ini dampak ekonomi juga ya betul. Salah satunya ya penyebabnya sehingga apa yang dirasakan seperti saat sekarang ini. Benar. Jadi kalau misalnya untuk permodalan dewek Cak mana? Kalau untuk aku ya selama ini masih modal dewek sih, Cek. Ada sih temporary pernah ngajuin kur juga udah udah jalan hampir selesai juga sih sebenarnya tapi tidak berani minjem kur banyak-banyak juga karena dalam keadaan sekarang nih kalau kita udah acak bayar mana, Cek. Iya, ada hitung-hitungannya kalau udah benar. Jadi selagi masih bisa perputaran dewek karena kan usaha punya aku kan belum terlalu besar pecah beliau. Iya, Cak Mbak Lini, Sahlini tadi ya. Karena dia sudah bernama Sahlini kan. Karena kalau kami kan masih bisa lah gitu cash flow-nya. Itulah kita juga cash flow itu memang menges kalau dari 2003 sampai sekarang nih. Kalau Mbak Sahlini dewek? Kendalanya itu ya memang di pemasaran ya. Pemasaran dan untuk sekarang ini memang konsumen itu turun daya beli. Turun. Mereka lebih cenderung untuk yang pokok duit ya, yang pokok dulu. Makan beli bekas dulu jadinya dah. Jajan juga di luar makan kan kurang juga kan. Di resto-resto kan. Karena punya beberapa kawan juga yang punya usaha resto, rumah makan ngomong turun. Mereka juga merasakan jauh. turun. Ya, jauh benar-benar jauh. Ya harapan kita dengan pemerintahan baru ini ya memang sih itu dunia ya ekonomi ini dunia secara global ya. Kita harapkan ada perubahan ya
minta tolong nian kan gitu. Ya kembali lagi kita minta tolong sama Allah juga kan. Betul. Kalau nggak mungkin kan kita. Iya benar, semuanya Allah yang ngatur kan. Iya benar. Qadarullah. Nah, terkait kalau tadi kan sudah ditanya dengan Mbak Rasmini bahwa terkait dengan permodalan. Permodalan kita ini selain modal dewe itu ada beberapa investor. Termasuk yang 3 second. Saya kan jelas itu ada investor. Ada investor. Ya. Jadi modal kepercayaan itulah yang kita jago. Jangan sampai kita mengecewakan kan. Jadi sejujuran baik. Iya. Kalau memang rugi ngomong rugi. Rugi. Tapi laporan memang harus jelas. Kembali laporan keuangan, jadi duit masuk, duit keluar, bayar pajak, apa satu sen pun tuh harus kita laporkan. Harus detail ya. Ya. Harus detail. Oke. Itulah makanya itu salah satu kiatnya sampai usaha bisa berjalan sampai saat sekarang ini. Betul. Oke. Mbak Rasmini Dewi, sampai dengan saat ini usaha yang sudah dijalani gitu ya. Itu sudah berapa kan ini kan membuka peluang usaha peluang kerja. Ya kan ada wong tuh ngomong nak begawe, mak ini hari begawe kantor, begawe ini yang mendekati maaf ngomong koneksi, dekati hepeng gitu kata wong ndak gawe gitu kan. Jadi kan ada juga yang kebanyakan akhirnya wongnya sudah beralih buka usaha aja itu. Nah, dari usaha yang dijalani itu kan adalah membuka peluang kerja kita yang jadi bosnya. Ibarat kata kita yang mengatur mengelola segalanya aja itu kan. Sampai saat ini kalau Mbak Rasmini Dewi sudah berapa banyak wong yang direkrut untuk bisa menjadi bagian dalam membantu usahanya Mbak Rasmini? Yang untuk produksi di rumah itu kan baru 2 ya. Tapi kalau untuk yang penjahit itu kan sudah ada 4. Kalau untuk yang jahit tas dewe juga udah ada 4. Tapi itu tuh tidak digawein di rumah, tapi itu mereka masing-masing, tapi mereka rutin jahitin kayak gitu. Jadi kurang lebih yang tanggung jawab aku tuh adalah 10 ya. Yang jadi tanggung jawab yang untuk dipikirkan gitu ya. Kalau ini kan kadang-kadang kalau belum ada orderan kan Mbak ada jahitan dah. Ya itu kan kita kan jadi cak manu lah. Ada gawean terus. Kami juga yang di rumah juga kan ngejar produksi kainnya, kulitnya kayak gitu. Nah, kalau Mbak Sahlini Dewi lah berapa banyak nih wong yang akhirnya direkrut? Iya, kayak iklan nih. Ratusan lebih. Alhamdulillah. Ratusan. Lain itu sudah. Alhamdulillah. Katanya. Berapa lapis? Ya. Apa itu? Jangan disebut ya, tidaknya. Jadi sudah ratusan karyawan yang sudah di ini. Ya betul. Dan itu dari berbagai berbagai provinsi ya, ada beberapa. Ya. Kita kecuali kita belum buka di Papua belum. Oh, di Papua belum. Berarti artinya dari hampir di seluruh provinsi ada di Nusantara. Hampir sih ya. Hampir semua provinsi kita ada. Dari masing-masing provinsi berapa banyak itu yang direkrut? Untuk ini apa yang kota besarnya ya. Yang terutama kita ini kota besar. Kota besar. Sekitar ada untuk family store baik kita ada tidak dihitung yang tutup ya. 43 lah. 43. Berarti benar-benar sudah berkembang. Artinya memang jiwa wirausahanya itu memang ada di situ seperti itu. Iya, cuma ya itulah. Kembali lagi pajaknya mahalnya. Setuju dan kayak kamu berdua nih. Oke, kakek kita bakal lanjut lagi tentunya kelakar kita, obrolan kita di obrolan UMKM ya. Dan kita akan dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Oke dulur di mana berada masih di 88,4 MHz Pro 4 dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita masih di obrolan UMKM ya. Kita masih membahas tentang Ekoprint dan juga tentunya bidang-bidang lainnya, usaha-usaha yang digeluti oleh dua narasumber kita ini ya, di mana merupakan inovasi produk yang luar biasa dan ramah lingkungan ya. Oke, kita masih bersama Mbak Rasmini dan juga Mbak Sahlini ya. Laju nih Najunya namanya Sahlini akhirnya nama panggungnya Oke, kita lanjut lagi. Nah kan kalau kita punya usaha otomatis kan butuh yang namanya legalitas kan, perizinan gitu kan. Nah ini kan kita nanya dulu dengan yang usahanya sudah lama. Kalau Mbak Sahlini dulu itu susah dak untuk bisa mendapatkan legalitas? Kan itu kan butuh yang namanya apa ya? SIUP ya katanya. SIUP atau ya NIB gitu ya. Nah itu susah dapatnya? Tidak susah karena langsung ke notaris aku. Oh langsung ke notaris. Ya, notaris di handle sama notaris. Oh jadi seluruhnya dan notaris. Oke. Jadi karena kita kan bentuknya PT dan CV. PT dan CV. Oke. Oh jadi langsung ke notaris semua, tinggal terima beres-beres sudah selesai semua. Jadi kita tinggal terima beres. Jadi di tahun 2002 itu lah sudah diurus oleh notaris seluruhnya. Yang betul-betul itu kan karena iseng ya. 2002 kemudian jatuh bangun 2008 yang sudah beres. Yang sudah beres yang memang benar-benar sudah berizin. Iya, yang sudah berizin. Tapi memang kita kalau buka store di masing-masing provinsi kita harus ini lagi punya legalitas yang lain. Seperti apa tuh? Ya itu tadi. Harus ada masing-masing CV. Ada CV-nya. Satu toko satu CV. Oh satu toko satu CV. Ya. Jadi berarti kalau misalnya ada beberapa toko, artinya kita beberapa CV punya. Oh, tidak boleh dalam satu misalnya satu store tidak boleh. Oh, harus berbeda-beda. Kalau yang satunya itu hanya produksi. Yang satu hanya produksi. Tapi untuk store itu hanya harus ini masing-masing. Seperti itu. Dan kita pun karena investornya beda-beda, masing-masing kan kita bagi wilayah. Jadi misal wilayah A ini nih zonanya itu jatahnya si A gitu loh. Seperti itu pembagian kita. Jadi tidak saling ganggu. Oke. Nah kalau Mbak Rasmini Dewe terkait dengan legalitas ya itu kan, usaha itu kan ada yang namanya SIUP, ada yang namanya NIB, kalau makanan tuh ada label halal atau segala macam lah seperti itu kan. Itu kalau Mbak Rasmini Dewe itu susah dak untuk dalam pengurusannya? Kalau kami kan yang masih kelas UMKM ya, Cek. Iya. Jadi kalau kami gampang juga sih, Cek, karena kan tempo hari kan dari dinas kota perindustrian Kota Palembang, dari dinas perindustrian Sumsel juga bantuin. Jadi untuk NIB itu udah beres. Terus kan sampai yang OSS itu kan. Jadi kita online juga bisa sekarang itu. Online juga bisa. Itu ngurus dewek juga. Kemarin dibantu sama dinas perindustrian. Dibantu dinas perindustrian. Jadi kan dinas itu kan nge-supportnya biar UMKM itu punya NIB kan. Iya. Juga untuk brand sendiri kan Patera udah HKI juga. HKI, oke. Itu dibantu juga sama dinas. Jadi kita tuh UMKM tuh benar-benar sekarang tuh disupport penuh sih sama dinas. Oke, dari dinas. Urusan, artinya dari pemerintahan lah ya, seperti itu ya.
yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah seperti itu. Betul. Oke, jadi artinya tidak ada kendala terhadap hal tersebut. Sih. Alhamdulillah tidak ada kendala. Oke, kalau sekarang berbalik kepada apa kita nih, kan kalau kita punya usaha kita harus bisa mempromosikan usaha tersebut. Betul. Nah, kalau untuk promosi sendiri itu seperti apa? Kalau Mbak Sahlini? Kalau untuk yang kita itu awalnya adalah ikut bazar ya. Oke, ikut bazar. Awal sekali kan, ikut bazar ke bazar. Otomatis ya betul ya Mbak Mini ya. Betul. Bazar ke bazar. Kemudian setelah Jadi aktif saling kenalan tuh di bagi bazar tuh lah. Iya. Hai, saya Sahlini. Pokoknya kalau Saya Rasmini, gitu kan? kalau bazar itu kawan galau. Dari kawan galau. Sisip dikit saling tukar barter. Bener. Bingung ya. Barter bukannya beli. Aduh. Kemudian begitu kita sudah main nasional itu kita ya menjalin hubungan baik dengan para artis ya. Wah, oke. Seperti contohnya itu kan brand ambassador kita kan Om Ariel ya. Oh, Ariel Noah. Iya. Aha. Untuk brand Green Light. Oh, Green Light. Seperti itu. Cuma kalau yang aku yang custom tidak. Custom itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Oke. Yang custom kita ada dewek memang. Oke. Lagi barang-barangnya. Oke, boleh juga Cik Gaya jadi brand ambassador. Wah. Apa dia dah gimana dah dijelikin Cik Gaya jadi brand ambassador. Jadi Ariel ya yang ininya ya. Yo, salah satunya. Salah satunya. Kita termasuk ada Angie, ada Raffi juga, Om Raffi juga. Om Raffi jadi ini brand ambassador. Nah, kan tadi dikatakan itu adalah salah satu bentuk ini ya, bentuk promosi ini yo. Sosial media tidak kah? Sosial media kita bikin website dewe ada. Website dewe, oke. Jadi Instagramnya misalnya nak tahu-tahu, nak kotek-kotek, nak nyingok. Iya, ada Instagramnya. Ada adminnya, min aja. Masing-masing toko tuh ada ini adminnya. Ada adminnya. Oke, jadi apa Instagramnya? Instagram 3 second clothing. Monitor? 3 second clothing. Oh, 3 second clothing. Ya, kalau untuk Oke. 3 second ya. Tapi kalau untuk yang custom kita lah Moda Galeri, Davina itu. Banyak ya Allah. Oke. Jadi banyak jadi artinya ada IG-nya masing-masing. Iya, betul. Dan ada adminnya tersendiri. Oke. Sekarang kalau Mbak Rasmini Dewe terkait dengan tentunya apa? Uji kita nih promosi ya. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ya kalau promosi yang pasti di sosmed ya, Cek. Di sosmed ya? Di sosmed ya, di Instagram patera.ecoprint kan. Jadi kita untuk ngeposting produk, terus ngeposting edukasinya tentang produk ini cak mano dari bikin sama dari pemeliharaannya kan. Karena kan kita kan produk alami kan harus perlakuannya lumayan agak khusus lah ya. Agak lebih mendetil ya? Iya, karena misalkan kita harus pakai sabunnya tuh shampoo atau soap deterjen. Oh, jadi artinya kalau nyuci bajunya enggak pakai masing-masing? Ya, jangan dicampur kalau misalkan di mesin cuci jadi sih kok nyuri sobruk. Jangan. Jangan nyebut merek. Tidaknya. Iya, lanjut. Jadi kalau dikasih deterjen langsung yang keras kayak gitu kan, takutnya warnanya tuh gampang luntur kan. Bukan gampang, tidak luntur sih sebenarnya, lama-lama kan bisa pudar gitu kan. Iya. Jadi kan itu yang info-info kayak gitu tuh biasanya aku tampilin di Instagram. Terus selain Instagram juga kan bisa di marketplace kan, di Shopee, Tokped, TikTok. Jadi sekarang karena eranya 4.0 tuh kayak sosmed itu yang lebih kita lebih push ke situ. Sama juga yo pastinya bazar-bazar yang sering diadui sama pemerintahan dari dinas-dinas atau dari BUMN itu kan, karena Patera kan juga binaan beberapa BUMN dan dinas kan. Jadi itu kita sering tuh diajak-ajak bazar. Misalnya cak besok nih ada bazar di PIM gitu. Oke. Ada bazar di PIM. Dari 25 sampai 27 itu di Palembang, di Atrium Palembang Indah Mall. Caranya Bank Indonesia. Oke. Jadi 3 hari nah ada Yura Yunita pula kagak hari jadi datang Yura. Sahlini Melo tampil. Jadi penari latar Sahlini ya. Iya, sama kita ada store juga, Cek, di store di mana? Di PTC lantai bawah tuh di Farmer itu kan. Di situ lah. Di depan PPNOMIK ada store-nya Patera. Nah, jadi Cek tuh kepengen tahu
Instagramnya apa kalau misalnya Kalau ini kan karena kan Ecoprint kan tidak semua kan seperti Iya. itu kan orang ini kan. Kalau Instagram itu patera.ecoprint. Oh, Patera oke. @ecoprint. Oh, di situ Dot ya. dot apa? Iya, dan Patera langsung ini ngedon ya. Patera titik Ecoprint. Ecoprint. Oh, jadi itu bisa di Ecoprint ya. Bener. Jadi itu bisa kejingan enggak lah. Cucingan gak lah? Iya, jadi kalau kita nanya kok, kalau Mbak dari usahanya Mbak Sali nih, coba apa contohnya seperti apa nih? Contohnya itu yang baju dulu ya. Ya boleh, baju Nah dulu. ini yang custom ya. Kalau yang 3 second, brand 3 second tuh yang aku pakai. Oh, oke. Oh, 3 second maksudnya seperti apa tuh? Ini kita ada kemeja, ada jogger, ada juga baju muslim. Baju muslim, Seperti baju pada umumnya. Oke. Kemudian kalau yang custom itu kita bisa bisa request, misal pakai jemputan. Oh, oke, pakai jemputan Jadi bisa. Ini sweater. Misal ini request, ini kemarin itu ada pesanan Bisa dari dibuka Lahap. biar kejingan. Boleh, kejingan. Jelasnya seperti apa kan, cak itu kan di ininya, di kameranya. Oh, itu jemputan ya? Iya, ini jemputan. Oh, tapi dibuat jadi sweater. Jadi sweater. Ini baby terry tapi. Baby Dia terry. campur dengan baby terry di mix. Oh, di mix baby terry. Oke, apa keunggulannya tuh baby terry? Baby terry ini adem. Jadi walaupun panas, suasana panas itu Heeh. adem. Tetap adem. Rembang panas ya. Iya. Kita cari yang adem-adem. Nah, ini juga kita bikin kaos dengan bahan Sambil duduk biar mikrofonnya naik. Nah, maka suaranya tetap terdengar. nih. Oh, itu kaos. Ya, ini kaos. Itu dasarnya adem juga. Adem kalau yang kita buat adem. dan Adem-adem premium. kalau. Nah, itu ada cupluk juga ya. Nah, itu ada songket. Nah, Iya. Ini kupluk ini buatannya 3 second. 3 second. Oke. Dengan brand Motley. Jadi Iya. Iya. kalau Tuh, ini dingin. kulot, ini songket tapi mesin. Ini aku buat kulot. Ini desain aku dewe. Desain sendiri. Yo, ada minta buatin, aku juga buatkan akhirnya. Kulot. Iya, cak kulot pada umumnya ya. Iya. Setuju nih Ancik kayak kelakar dengan sumu kan nih. Kita juga ada tas pucci ini namanya. Oke. Ini dari kulit. Dari kulit domba. Oh, dari kulit domba. Kasihan ya dombanya. Domba belage. Diadu domba Iya, terus. Diadu domba terus. agak berantakan. Ini apa kan ini contoh. Nah, itu dari kulit domba juga. Ini kulit domba. Ini Oh, kalau kulit nak domba juga. minggat cak berapa hari. Dosek laki. Jangan cek, amin. Amin. Nyangking tas itu kan. Nah ini request bisa. Tergantung sih. Kalau ini kan aku yang 4,5 juta. Karena bahannya kan bahan yang impor. Import. Kalau Import bahan punya. yang lokal lain lagi. Oke. Jadi dombanya domba import. Iya, domba impor. Wah, cek itu ya. Kirim dari Australia. Dari Australia. Kulitnya yang impor, dombanya tuh sana. Nah, Kulitnya baik nih untal ke bang. Iya, kulitnya baik diuntal ke sini deh. Iya. Ya, ada bos. Oh, jadi beberapa contoh. Pokoknya contoh. kita kalau custom terserah dari ini apa namanya ke customer nak minta bahan apa, kita adukan. kita adukan. Oh, oke, Insya diadukan. Allah. Kalau rega, range harga dari entah mungkin pakaian yang custom atau apa tuh dari berapa range Kalau harganya? harga itu mulai dari harga 85.000 kita ada. Dari Kalau 85. kaos ya, untuk kaos itu kan. Tapi tergantung pesannya berapa banyak. 85.000 itu yang kaos tangan pendek. Tangan pendek. Itu 85.000 mulai Itu dari yang adem juga. adem. Ya, Dijamin bahannya adem. 85. Oke. Iya, 85.000 sampai sampai dengan terserah kalau nak minta harga yang mahal pun bisa kita cari. Bisa. Yang 20 juta juga Iya. ada. Iya. Kita ada ke ya. Tenang baik. Ada sen, ada bagang. Suek sen, suek bagang. Kita juga bikin ini ya, baju kemeja, Baju kemeja. kerja yang untuk apa yang kayak baju kodok itu ya, baju Iya. pabrik. Untuk pabrik. Iya, baju yang Cak montir itu ya. iya, oke, itu Pertamina gitu. Pernah buat Oh. sama kita Pertamina, kalau bank BTN. BTN. Gitu.
Jadi memanglah sudah dia usahanya lah sudah dari 2002 ya, itu wajar ya. Artinya sudah berkembang pesat begitu ya. Dan memang caknya walaupun dari sarjananya dari MIPA lagi ke usaha caknya nyimpang ya. Tapi nggak apa-apa. Ya namanya jalan hidup seseorang kita tidak tahu kan Sahlini. Iya betul. Oke, kalau Mbak Rasmini Dewe, nah ini boleh ditunjuk ke apa baik tentunya dari Ecoprint ini bisa dibuat apa baik? Iya. Oke, kalau produk aku tuh sebenarnya yang aku buat pertama tuh kan kain ya, Cek. Iya. Kain dari kain. Contoh itu yang gitu? Ya, terus tuh bisa jadi baju yang aku pakai ini kan. Oh, itu dari kain itu ya? Kain yang seperti itu ya? Ini yang dari selendang. Oh, dari selendangnya. Dari selendang, jadi terus dari kain, selendang, jilbab, itu kan macam-macam contohnya itu adalah di Instagram. Di Instagram, Sama Instagram. ada yang kita bikin di kanvas atau denim itu kita jadiin tas. Kayak gini nih. Ini kan tas dari denim. Ada juga tas yang dari denim aku mix sama wastra Ini biasanya cowok itu ya, untuk cowok ya? Ini bisa cowok Cewek sih, ya? Oh. karena ada tali panjangnya juga. Bisa untuk jadi pouch juga bisa ini. Jadi kita biar bau-bau Palembang Yo, Jadi uji cek kayak tadi bau badan nih, bau Palembang ngerti nyo. Iya, bau Palembang ya. yang disiram cuko tadi. Iya, jangan. Cuko dak cuko tengah dua deh nyo. Iya, jadi kita mix sama jumputan. Jumputan. ada alam juga. Tapi cantik juga ya jadinya jumputan dipadukan dengan ini ya, Ecoprint ya. Iya. Heeh. Kadang-kadang warnanya juga aku tabrak-tabrak sih, tabrak lari lah Iya. Meninggal dia. Tabrak lari ya. Biar lebih eye catching sih Cek sekarang itu. Jadi dibentuk jadi outer atau jadi tas gitu kan. Ini produk-produk ready to wear. Kadang-kadang karena kan kalau kain tuh masih nak pening, masih nak dijahit, diapokan gitu kan. Jadi kan sudah aku lebih concern ke ready to wear. Jadi baju, tas kayak gini nih. Ada yang Nah, ini Ecoprint juga. Ini sulit enggak ini untuk yang ini? Ecoprint ini yang di kulit. Iya. Jadi Kan kulit kalau doang. yang di kain kan enggak ada pula terlalu sulit ya mungkin ya untuk ini. Tapi kalau yang untuk yang cak ini di kulit cak ini? Kalau ini kan sebenarnya bukan sudah berbentuk tas Cek. Jadi kainnya tuh kulitnya tuh benar-benar yang masih lembaran. Yang domba tadi. Domba tadi. Tapi kan Dikengkeng ke yang domba yang dari kulit ini tadi. kalau punya Mbak Lini kan sudah diwarna. Sudah diwarna. Sudah diwarna. Sudah hitam istilahnya. Heeh. Domba hitam. Domba hitam. Kecelup god. Bukan Dombanya. kambing hitam. Bukan, domba Jadi, hitam. Kalau yang di Ecoprint itu yang masih mentah Cek, yang masih suci dia. Iya. Ada domba masih suci. Masih belum dikucak. Iya, belum kucak-kucak. Iya. Warna Iya. Masih yang dia baru di Original lah ya. masih ori lah. Iya, masih ori. bisa- Ori warna kulit. Belum dicelup-celup dia. Iya, jadi dari yang masih polos tadi yang masih plain warnanya itu baru kita motif kayak gitu. Nah, baru dikasih warna alam. Jadi setelah dia lembaran kulit itu jadi, baru kita proses jadi tas kayak gitu. Jadi bisa request juga aneka bentuk lah istilahnya. Kalau cek kayak aku pengen tas model apa biasanya, bisa kami buatkan. Cak itu. Nah, itu kan itu daun apa tuh yang ada di apa tuh? Yang ada di tas yang kulit ini? Macam-macam ini Cek. Ini ada johar, ini kan daun johar nih. Daun johar nih Cek, tau ada kalau di kuburan. Lah kesegemnya lagi daun di kuburan. Oi. Iya Cek memang, tapi aku hobi nyari di kuburan. Karena banyak pohon. Kayak bertanya. Tengok tanya. Ya kalau punya uang beruang Ya, kalau di kuburan ngeri pula pun ada yang mau tanya. Iya. Cek nyagi apa? Bokir. Nyari apa kamu katanya saja nih. Ya, ini kan daun johar ya kalau aku lewat di Puncak Kuning tuh banyak tuh kuburan Puncak Kuning. Oh, daun-daun itu ada di Iya, situ. Ini daun johar ini kan daun jarak. Pokoknya macam-macam lah apa yang bisa dipakai. Nah, ini daun ketepeng. Cek tau gak ketepeng yang ala obat gatel itu jiwa. Ketepeng yang kembangnya kuning yang daunnya galau jiwong untuk obat gatel. Ini daunnya warnanya bagus. Dia Kuning kemasan Iya. warnanya
Nah, untuk prosesnya dewe itu berapa lama tuh kalau dari kain itu Dari akhirnya mentah ya? mentah itu jadi kain, jadi ini gitu. Jadi sebenarnya lumayan sih Cek, kalau 1 mingguan lah. 1 Itu mingguan. Dari proses awal. Iya, jadi bener-bener kain. sabar artinya. Sabar. Heeh. Tapi kan Cak sekarang mano dengan tobok yang nak sabar. Iya, jadi iya, kan iya. proses kain itu kan misalkan dari pabrik itu kita itu kalau yang itu Iya. kain tenun tuh. Jadi Kain bukan tenun. yang kain pabrikan, jadi kain Mm-mm. tenun. Jadi kita proses dulu, direbus dulu, dijemur. Mm-mm. Pertama dicuci dulu, terus sudah tuh direbus. Lelah sih sebenarnya. Dia sebenarnya kan. kesian ini dia sudah lah direbus dijemuk Iya. Sudah tuh di keniayo Keniayo. keniayo nian. Sudah itu kan sudah dia dicuci, dijemur, terus direbus dulu kan. Terus ditaruh di daun, terus digolong, diikat, dikukus lagi. Ya Allah, dikukus Masya pula. Allah. Astagfirullah. Banyak nih. Iya, jadi dia ngapu lah aku jadi kain. Nah, jadi sampai dia jadi bagus istilahnya itu ya. Sampai kita fiksasi dan udah fix tidak ada lontar lagi tuh amannya 7 hari. Amannya 7 hari. Itu sudah 7 hari itu artinya sudah memang benar jadi kain seperti itu. Iya, baru dari kain itu baru nak kita apa ke nih barang ini. Nah, misalkan kita desain ke jadi baju dan ini. Jadi makanya kalau yo lumayan sih harganya karena yo emang prosesnya ini. Iya, artinya prosesnya butuh ini ya, butuh kesabaran rumit, tadi butuh ya, kesabaran rumit tadi. ya. Oke, kalau kita tahu range harganya tuh dari berapa bay nih? Kalau range harga tuh dari 100 ribuan lah. Dari 100 ribuan. Ya, dari 100 ribuan tuh berupa pouch. Kecil, Pouch sampai ya sikok daun itu bakti. Iya kan? Pouchnya kecil. Sikok daun. Daun jambu katanya. dari rata-rata tuh di 100-150 lah yang untuk jilbab. Tengah dua ya? Jilbab tengah dua. Iya, tengah dua. Jilbab kayak gitu kan, selendang. Terus ya dan naik lagi. Oke. Tergantung ininya kan kayak sebenarnya tidak terlalu mahal sih Cek untuk kualitas. Misalkan kayak gini nih. Ini tas kulit domba ini hanya 1.050.000 saja. Ya, gitu kan. hanya. Ya, Itu sebenarnya juga kalau- hanya 4,5 saja ya. Iya, Iya. saja. Ini Karena 150 saja ya. Iya. Iya. Oh, jadi range-nya dari harga seperti itu ya. Iya, Artinya dari terjangkau harga- ya. Iya benar. Terjangkau. Anggaplah kalau rata-rata harga produk Patera tuh di harga 150 lah. Yang amannya 150 sampai 1,5 juta kan enggak perlu mahal. Sampai ya tata lah ya. Cak Uji Cek Eka tuh kan pas anaknya nak dilamang tuh kan 500.000 300.000. Di 800 tak kalah dia anak dilamang 800.000 dah alak dia. Harus ada tanya ya itu kan. Itulah dia akhirnya datanglah calon mantu tanah. Aku datang nak lamang ngawak duit 500.000 300.000. Masih 800 tuh lah cik gitu. Udah ada tanya tadi ya. Ini juga enggak sampai segitu. Ini juga cuma 3/4 juta ya. 3,4 juta ya pakai tetap. Masih nang dewek masih ada tanya juga masih ada tanya juga. Kalau itu cetok 4,5 juta. Nah, balik ke kain tadi kan ada warna-warnanya Cek teh. Nah, warna-warna itu tuh didapat misalnya hijau, itu dapat dari warna dari pewarna yang seperti apa? Kalau hijau kita ada di Palembang ini banyak daun ketapang, Cek. Daun ketapang. Ketapang, tahu kan, Cek? Tidak tahu Cek ya. Ketapang itu yang nggak di sepanjang jalan itu yang kalau dia daunnya tuh sudah lana Layu? gugur itu, warnanya merah itu. Oh, itu dan iya. Jalan yang daunnya lebar-lebar itu bisa dimanfaatkan jadi kalau untuk ikan cupang ngejiwong tuh untuk bening ke banyu itu. Bening ke banyu, Nah, itu udah bisa jadi pewarna hijau. Hijau, oke. Tapi dalam arti kata hijaunya tuh bukan pecah hijau ngejreng cak kursi cek Iya. tuh, Jadi kalau warna alam tuh Awak kursi dia juga hijau. Kalau ini hijau apa sih? Godong Si ubi. kayo. Si kayo ya.
Godong pisang Nah, kalau dia tuh kalau pewarna alam tuh kan hijaunya lebih ke hijau busuk lah ya. Oh, ngomong busuk ini kan kayak cek gaya. Hijau busuk lah, busuknya kecek gaya. Ini apa ya ini? Dak CS ini bakti. Tapi kalau warna merahnya tadi yang agak keunguan tadi dari jengkol tadi. Bukan, kalau merah keunguan tuh dari secang. Oh, dari secang. Yang Iya. tadi jengkol tadi? Jengkol tuh jadinya abu-abu dia, Cek. Oh, Iya. warna abu-abu jadinya. Oke. Abu-abu. Yo, kalau kayak gini lah. Ini bukan pakai jengkol sih, kemarin pakai kayu tinggi. Gitu. Nah, dimambui dulu. Jengkol aja. Udah Dicuci deh. Tadi cuci ya. Oke lah kalau cak itu gitu lah, tidak terasa akhirnya ngobrol-ngobrol ini berkelakar-kelakar gitu di obrolan UMKM ini sudah ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebelum mengakhiri kebersamaan, Cik pengen dengar masing-masing closing statementnya, apa yang menjadi pesan dan harapan terhadap usaha yang dijalani. Silakan Sahlini terlebih dahulu. Iya, pesan-pesan pakai bahasa Indonesia apa ya? Nah, bahasa Indonesia jadi bahasa kolbu juga boleh. Bahasa isyarat. Jadi untuk pelaku UMKM jangan menyerah. Ya. Kita itu selalu harus berinovasi, harus gigih, jangan patah semangat. Jatuh bangun itu pokoknya Sesuatu hal yang biasa ya. Sesuatu hal yang biasa. Dan kita itu harus selalu percaya bahwa kita itu memang punya jatah masing-masing untuk sukses. Punya jatah masing-masing untuk sukses. Pasti sukses, asalkan kita itu mau bekerja keras, gigih dan tekun ya. Seperti itu. Jadi semangat terus Ya, walaupun di tengah kondisi perekonomian yang saat ini sedang sulit ya. Iya. Terus ini jangan gampang stres, bawa happy. Bawa happy. Bawa happy. Cak kita tadi dah kan. Jawa terus. Bawa happy, jangan bawa sedih, jangan bawa ruwet. Pasti Allah akan kasih jalan keluar kok. Wah, Masya Allah, sangat menginspirasi ya. Sekarang kepada Ustazah Rusmini. Akhirnya Ustazah Rusmana. dia ngomong ini. Apa yang menjadi pesan dan juga harapannya? Iyo, Aida. Iya, kalau aku pesan untuk kawan-kawan dulur-dulur galo-galo jadi kan emang sekarang ini kan Cak Uji Cek tadi banyak yang budak sekolah, budak kuliah itu sudah selesai itu bingung kan nak ngapain gitu ya. Kalau baca kan gitu nak taunya nak gawe kantoranian itu kan. Jadi kalau seandainya kawan-kawan kaget sudah tamat, sudah apa itu jangan jadi patokan gitu untuk selalu cari gawe. Cobalah untuk buka lapangan pekerjaan. Dan gawean yang kita gawe ke itu harus yang merupakan passion kita, kita senengi. Jadi lakukan apa yang kamu sukai istilahnya tuh. Jadi Pecak Mbak Lini tadi ngomong dia kan aku tuh senangnya di passion. Jadi kalau kita hobi juga itu ya akhirnya. Jadi kan kalau dari pertama tuh berawal dari hobi. Jadi bukan merupakan suatu pressure untuk kita, bukan tidak jadi tekanan kita harus cak ini. Nah, kalau fashion kita memang hobi, ngawekeun usaha sesuatu yang akan kita lakukan itu kita berdasarkan hobi. Jadi kita ngelakukannya itu tidak dengan tekanan. Yaitu sama jangan takut untuk mencoba tadi. Jangan takut untuk mencoba daripada lebih baik gagal mencoba daripada tidak nyoba sama sekali. Itu namanya pemalas. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih tentunya Anda berdua. Iya. Agak cengki-cengki gini saya bahasanya. Terima kasih untuk tentunya kedua narasumber kita. Ada sejam ternyata. Tidak terasa, Mbak Rasmini dan juga Mbak Sahlini. Boleh nambah tak? Boleh. tambah ceknya. Terima kasih sudah hadir di studio Per4 dari Palembang di obrolan UMKM untuk kesempatan di siang hari ini. Obrolannya sangat menginspirasi ya, dari usaha yang dijalani masing-masing dari kedua narasumber ini. Pasti doanya usahanya semakin lancar. Amin. Dan juga kalaupun misalnya maaf ngomong sekarang ini masih dalam kondisi dalam perekonomian yang sulit ya, mungkin bisa ke depannya survive, tetap semangat ya itu kan, tetap usahanya berjalan ya sampai bisa menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi banyak orang. Amin. Karena yang paling baik itu adalah kita menjadi berguna. Betul. Manfaat bagi banyak orang. Dan terima kasih. Dan ternyata dulur, pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita di obrolan UMKM pada kesempatan siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Terakhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rompat, suara budaya.